Selamat pagi, siang, sore, atau malam, atau kapanpun Pak Nurweda menonton video kelompok kami. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 dan kami akan mempresentasikan mengenai pembuatan kalkulator sederhana menggunakan program Python sesuai dengan video yang diberikan. Berikut adalah anggota kelompok kami. Next slide. Next slide. Presentasi pertama akan dimulai oleh Imade Mikhail Aryawan. Oke, pertama-tama perkenalkan nama saya Imade Mikael Arewan dengan awalan NIM 22, akhiran NIM 083. Pertama saya akan menjelaskan tujuannya. Itu ada tiga. Yang pertama untuk memahami konsep dasar pemrograman melalui pembuatan kalkulator sederhana. Lalu yang kedua untuk mengembangkan keterampilan logika dalam pemrograman. Lalu yang ketiga itu ada menerapkan pengetahuan Python dalam proyek yang lebih praktis. Bisa next. Lalu pentingnya pemrograman dasar. Lalu, mengapa pengembangan dasar penting? Itu ada tiga. Yang pertama tuh pengembangan dasar adalah fondasi untuk pengembangan aplikasi yang lebih kompleks selanjutnya. Lalu yang kedua tuh membantu mengembangkan kemampuan berpikir logis dan pemecahan masalah dalam setiap masalah. Lalu yang ketiga tuh kalkulator sederhana juga mengajarkan konsep penting seperti input-output pengguna, operasi matematika dalam programming, penggunaan fungsi dan kondisional, dan penanganan kesalahan atau error handling. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Sebelumnya perkenalkan nama saya Fadila Ruslan dengan NIM 2213511017. Di sini saya akan menjelaskan definisi fungsi dan variabel. Fungsi adalah blok kode yang dirancang untuk melakukan tugas spesifik. Fungsi memungkinkan kita untuk mengorganisir dan mengelompokkan serangkaian perintah yang bisa dipanggil berulang kali. Dalam kalkulator sederhana, fungsi digunakan untuk melakukan operasi matematika seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian. Fungsi memiliki kemampuan untuk menerima input, parameter atau memproses data dan mengembalikan hasil melalui perintah atau return. Selanjutnya ada variabel. Variabel adalah tempat penyimpan data dalam Maaf sebelumnya, variabel adalah tempat menyimpan data dalam program yang bisa berubah nilainya. Variabel berfungsi seperti wadah yang bisa menyimpan berbagai jenis data seperti angka, integer atau float, teks, atau string, atau tipe data lainnya. Dalam konteks kalkulator, variabel digunakan untuk menyimpan angka-angka yang akan dioperasikan, pilihan operasi dari pengguna, dan hasil perhitungan. Misalnya, ketika kita membuat kalkulator sederhana, kita menggunakan variabel untuk menyimpan angka pertama, angka kedua, dan hasil operasi matematikanya. Selanjutnya akan dijelaskan teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Aulia Vanessa Suryawan dengan NIM 2213511026 akan menjelaskan mengenai operasi dasar. Jadi, operasi dasar di pemrograman menggunakan bahasa Python ini sama seperti matematika dasar pada umumnya. Yang membedakan adalah simbol untuk perkalian dan juga pembagian. Di mana perkalian ini memakai simbol bintang dan pembagian ini memakai simbol simbol garis miring. Pertama dalam penjumlahan, yaitu menambahkan dua angka. Contohnya adalah 5 ditambah 3 sama dengan 8. Dalam pengurangan, yaitu mengurangi
kedua dari angka pertama. Contohnya 5 dikurang 3 sama dengan 2. Dan dalam perkalian yaitu menggunakan simbol bintang, contohnya 5 bintang 3, tetapi dibaca 5 dikalikan dengan 3 sama dengan 15. Pembagian yaitu membagi angka pertama dengan angka kedua menggunakan simbol garis miring. Contohnya 6 dibagi 3 sama dengan 2. Selanjutnya ada mengenai penggunaan simbol. Penggunaan simbol di sini menggunakan operasi standar matematika, yaitu kurang lebih sama seperti matematika dasar pada umumnya, yaitu di mana tanda tambah untuk penjumlahan, tanda garis untuk pengurangan, bintang untuk perkalian. Jadi bukan memakai huruf X. Huruf X sendiri adalah variabel berbeda dengan bintang, karena bintang adalah simbol untuk menandakan bahwa adanya perkalian. Dan slice untuk pembagian. Jadi hasilnya berupa nilai float seperti 6 dibagi 3 tadi, tidak menghasilkan angka 2 saja, tetapi 2,0. Dan berikut adalah gambar program untuk penjumlahan atau operasi dasar pada bahasa pemrograman Python. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Putih. Baik, perkenalkan, nama saya Banarita Henka Putih Setiawan dengan NIM 22135111047. Saya akan menjelaskan terkait dua kondisi pada operasi pembagian, di mana operasi pembagian memiliki dua kondisi mengikuti aturan dasar matematika. Yang pertama ada pembagi berupa angka selain 0. Angka selain 0 ini direpresentasikan pada kode if B selain angka 0 akan masuk ke rumus nilai A dibagi nilai B sesuai yang dimasukkan oleh operator. Kemudian kondisi yang kedua adalah pembagi berupa angka 0, di mana pembagian dengan 0 berarti ketika bilangan bukan 0, positif atau negatif dibagi dengan 0, hasilnya selalu tidak terdefinisi. Pada kode akan masuk ke bagian else, return, pembagian tidak bisa menggunakan 0. Next slide. Berikut adalah hasil dari pembagian dua kondisi. Yang pertama, pembagi berupa angka selain 0 akan muncul hasil pembagian dari kedua angka yang dimasukkan oleh operator. Kemudian pada kondisi yang kedua, pembagi berupa angka 0 akan muncul hasil pembagian sama dengan pembagian tidak bisa menggunakan 0 sesuai dengan kode yang dimasukkan oleh operator. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, perkenalkan nama saya Pinkan Popi Ayuliandari. Di sini materi yang akan saya jelaskan adalah pengulangan dengan loop. Pengulangan dengan loop while sendiri yaitu adalah sebuah pemrograman yang dimana sebuah konsep yang memungkinkan program untuk mengeksekusi serangkaian perintah secara berulang selama kondisi tertentu terpenuhi. Ada beberapa penjelasan yang setelah saya buat. Yang pertama adalah cara kerja loop while dan yang kedua adalah implementasi dalam program. Cara kerja loop while yaitu loop while akan terus mengeksekusi blok kode di dalamnya selama kondisi yang ditetapkan bernilai true. Program akan berhenti mengulang ketika kondisi menjadi false atau ketika memenuhi perintah break. Dan yang kedua, implementasi dalam program. Di sini ada beberapa penjelasan. Yang pertama dimulai dari program, dimulai dengan menampilkan menu pilihan untuk pengguna. Yang kedua, pengguna while true untuk membuat loop tak terbatas. Yang ketiga, di dalam loop program meminta input dari pengguna. Yang keempat, berdasarkan input, program menjalankan operasi yang dipilih. Yang kelima, setelah operasi selesai, program kembali ke awal loop. Dan yang terakhir, loop hanya akan berhenti jika pengguna memilih opsi keluar. Sekian yang saya jelaskan. Terima kasih. Baik, perkenalkan saya Ignacia Aransa dengan NIM 22135111119. Di sini saya mencoba kode kalkulator sederhana di VS Code sesuai dengan yang diinstruksikan pada video YouTube tersebut. Jadi ketika program di run, yang pertama kita input adalah jenis operasi yang hendak kita lakukan. Kemudian setelah kita memilih jenis operasi yang akan kita lakukan, kita akan menginput angka pertama
Enter, kemudian angka kedua Enter. Setelah itu, program akan otomatis menunjukkan hasil operasi bilangan sesuai perintah yang kita pilih. Berikut adalah kodenya di foto samping. Dan pada video ini adalah implementasi running programnya. Oke, next slide. Dapat kita simpulkan bahwa pembuatan kalkulator sederhana menggunakan Python ini bertujuan untuk memahami konsep dasar pemrograman, mengembangkan logika pemrograman, dan menerapkan pengetahuan Python dalam proyek praktis. Dalam proyek ini, kita mencakup fungsi dasar seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian, serta penggunaan variabel, penerapan fungsi, dan penanganan kesalahan bila terjadi error. Kemudian program juga dirancang agar berulang menggunakan loop while sehingga memberikan pengalaman praktis dalam pengembangan aplikasi. Next. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 9. Kami mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Terima kasih.